Saudara, selama pandemi COVID-19, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam merawat pasien COVID-19. Lebih dari 1 tahun, kesibukan rumah sakit rujukan COVID-19 ramai dengan para pasien. Dan kira-kira bagaimanakah kegiatan perawat dalam merawat pasien COVID-19? Berikut liputannya. Tinggi epigram masuk ya. Waktu silih berganti, pasien pun berganti. Sejak pandemi COVID-19 1 tahun yang lalu, perawat dengan pakaian APD tidak pernah berhenti dari kesibukannya merawat pasien COVID-19. Inilah tugas yang mereka emban, tanpa mengenal lelah dan keluhan. Rasa lelah kerap menghinggap dalam diri mereka, namun memberikan semangat kepada para pasien tidak surut mereka berikan untuk kesembuhan mereka. Mungkin itulah sekelumit cerita dan gambaran para perawat pasien COVID-19 di seluruh Indonesia. Kisah tersebut salah satunya juga dialami oleh perawat pasien COVID-19 di RSUD Cibinong, Bogor. Selama 24 jam, perawat pasien khusus COVID-19 di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor bergantian berjaga menangani berbagai keluhan pasien, mulai dari memantau kesehatan pasien, memberikan obat, memberikan makanan, membuatkan minum. Seringkali para perawat mengantarkan berbagai barang titipan dari keluarga pasien kepada para pasien, bahkan hingga mengurus keperluan pribadi para pasien. Ruang Melati, salah satu ruang khusus perawatan pasien COVID-19, seakan tidak pernah sepi dari permintaan tolong pasien kepada perawat dengan berbagai gejala yang dialami oleh pasien. Para pasien COVID-19 tidak bisa ditemani anggota keluarga, dan perawatlah yang menjadi keluarga terdekat mereka selama mereka dirawat di rumah sakit yang membantu dan menjadi tempat keluh kesah mereka. Para perawat yang bertugas memberikan energi positif dan semangat kepada para pasien COVID-19 agar mereka bisa pulih kembali. Tidak bisa dielakkan, merawat pasien COVID-19 memiliki risiko tertular. Tak ayal, beberapa dari perawat di rumah sakit ini pernah terpapar COVID-19. Cerita ini menjadi bagian dari tugas sebagai perawat pasien COVID-19. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan niat dan amanah tugas yang mereka emban. Selalu teringat di pikiran saya tuh ya setiap hari itu melakukan tindakan swab sama pasien sampai sekarang pun masih dalam 1 tahun terakhir. Waktu pertama itu ya sempat berpikir lah, sempat juga tegang kok harus di ruang COVID. Akhirnya kan saya berusaha untuk memakai APD yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian ya saya samping berdoa juga semoga apa yang saya jalankan tugas ini selalu dilindungi dan saya selalu mengkonsumsi vitamin supaya untuk menjaga daya tahan tubuh saya dan istirahat yang cukup, pola makan yang baik. Ini itu saja. Sebenarnya sih setiap saya melakukan perawatan pada pasien-pasien COVID itu ya setiap pasien kan berbeda-beda itu sikap dan perilakunya. Ya ada yang memang membuat kita jenuh tapi tetap kita jalani. Ada yang pasiennya yang asik bisa diajak kerjasama, ada yang pasiennya yang memang bed rest total ya kayak stroke tapi dia COVID, itu yang memang benar-benar kita harus sabar, kayak ganti pampers, dia buang air besar pup di tempat tidur yang memang 2-3 kali sehari, itu yang memang benar-benar kita jalani lah. Di sisi lain, selain perawat yang menangani langsung di ruang perawatan pasien COVID-19, ada peran petugas kebersihan, salah satunya Ari Ramadhani. Ia sudah bertugas di ruang perawatan pasien COVID-19 sejak 7 bulan yang lalu. Tugasnya
menjaga ruang perawatan tetap terjaga kebersihannya untuk kenyamanan pasien dengan mengangkut sampah, membersihkan kamar mandi, dan hal lainnya. Rasa takut pernah hinggap pada awal bertugas, namun hal itu perlahan menghilang dan ia tetap menjalani tugasnya. Kalau kebersihannya sih udah 1 tahun Pak, tapi untuk di ruangan COVID-nya sendiri saya udah 7 bulan. Pertama kalinya sih pasti saya takut ya, kaget. Kan saya nggak tahu karena saya kan kalau di sini saya kuat, untuk yang di rumah saya ngerinya Pak. Nggak tahu untuk orang tua saya atau kakak saya kan nggak tahu pasti. Jadi selesai tugas nih, nanti dari sini mandi dari sini ganti pakaian, pulang lagi nyampe rumah mandi lagi Pak. Kalau takut sih masih ada Pak, tapi kalau sekarang udah nggak terlalu takut lagi karena kan mungkin karena udah waktu udah agak biasa juga jadinya. Mengucapkan terima kasih kepada perawat di sini di RSUD Cibinong yang telah merawat saya dengan sabar, dengan penuh ketelitian gitu ya, dari awal sampai sekarang 2 minggu ini sampai akhirnya hari ini insya Allah saya bisa pulang. Ucapan terima kasih aja selama ini telah diberi servis yang lebih baik lagi. Pelayanannya saya ucapkan terima kasih, perawatnya juga baik-baik, alhamdulillah dalam melayani pasien-pasiennya, selama melayani pasien-pasien saya juga yang merasa apa ya, terharu atas pelayanannya yang begitu baik terhadap pasien. Baik menjaga protokol kesehatan, jangan lengah, jangan ngerasa disepelein. Pandemi ini belum berakhir. Menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada tetap harus kita jalankan. Kripto Hermawan melaporkan untuk Jakarta hari ini.